Halo apa kabar kalian semuanya. Tentunya senang sekali saya Marcel Wen, saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman ya. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya, masih di Happy Asmara ya, bagaimana untuk kelanjutannya gitu ya, untuk karirnya, untuk asmaranya, karena masih banyak yang penasaran gitu. Nanti saya akan melihat dari kartu saya tentang ketakutan terbesar Happy Asmara menurut tarot saya itu apa gitu ya. Apakah asmaranya atau yang lain, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru teman-teman. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari, baik ramalan artis maupun ramalan zodiak ya. Makanya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya juga ya. Dan buat kalian yang pengen personal reading ke saya, pengen curhat pribadi ke saya mungkin tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga kalian, mungkin kalian tuh lagi punya problem masalah pribadi yang mungkin nggak bisa diselesaikan dan kalian butuh pendapat ke saya, pengen curhat langsung ke saya, kok aku baiknya gimana ya, pasanganku seperti ini tapi orang tua udah nyuruh begini nih, kok nggak disetujuin, aku harus gimana, misalnya kayak gitu ya. Silahkan DM ke saya di @Marcel Wen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, secara pribadi, mungkin masalah pribadi kalian dari rumah tangga, perceraian, perselingkuhan dan lain sebagainya, jodoh yang nggak datang-datang, yang nggak serius mulu gitu ya, silahkan DM ke Instagram saya dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG tapi pengen ramal pribadi ke saya, silahkan WA ke nomor di bawah sini ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Saya akan lihatkan dari kartu-kartu saya, ketakutan terbesar Happy Asmara, apakah di asmara ataukah di hal lain atau di percintaannya, nanti kita akan lihat dari kartu saya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya mengambil di kartu yang pertama. Di kartu yang pertama, saya lihat di sini ada kartu Five of Wands. Kalian lihat di sini ya, di sini ada 5 orang yang sedang memegang tongkat masing-masing dan situasinya itu kayak apa ya? Orangnya tuh berhamburan sekali gitu loh. Nek wong Jawa ngomong ki semerawut lah ya. Gambare ya. Intinya ngono. Yang ditakutkan Happy Asmara bukan masalah mantannya menikah, bukan masalah kok dianya belum dapat pasangan dan sebagainya. Enggak, bukan karena itu. Yang ditakutkan, ketakutan terbesarnya adalah karirnya. Karena yang difokuskan sama Happy untuk saat ini saya lihat karir, karena Wands adalah simbol suatu karir. Takut karirnya berantakan karena asmara, contohnya kayak gitu. Takut setelah nanti dapat orang malah karirnya jadi nggak bagus karena nanti fokus sama pasangannya. Belum lagi kalau dapat pasangan yang memang mengatur, nggak boleh nyanyi lah, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Nah, itu yang menjadi pikiran terberat Happy Asmara. Yang saya lihat seperti itu menurut pandangan saya dan menurut tarot saya juga ya. Karena Wands adalah simbol suatu pekerjaan. Jadi yang diutamakan saat ini adalah pekerjaannya, tidak lain dan tidak bukan adalah karirnya. Happy masih banyak apa ya, sesuatu hal yang masih ingin diraih seperti itu ya. Karirnya ini kayak belum mentok aja gitu loh, belum mentok. Jadi ibarat kata baru muncul, baru semangat-semangatnya dalam hal karir. Jadi yang ditakutkan adalah karirnya nanti malah jadi berantakan cuma karena mikirin masalah asmara. Intinya seperti itu. Jadi ketakutan terbesar Happy Asmara di kartu tarot saya yang pertama ini adalah karirnya teman-teman. Karena masih ingin fokus karir, masih berkecimpung di dunia entertain, masih pengen nyanyi, masih pengen ya manggung dan lain sebagainya. Intinya seperti itu ya. Jadi masih muda lah, ibarat kata masih banyak mimpi-mimpi yang ingin diraih. Itu yang pertama. Nah, nanti kita akan lihat di kartu yang kedua, apakah ada unsur asmara yang membuat galau, yang membuat takut dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat di kartu saya yang kedua ya. Dan tentunya seperti biasa saya acak dulu kartunya ya, biar nanti kita bisa lihat di kartu yang kedua keluar kartu apa dan apakah ada hal baik ataukah ada hal apa, sesuatu hal baru apa. Jadi kita bisa lihat tanpa berlama-lama, langsung aja di kartu yang kedua ya. Di kartu yang kedua ini ada kartu Four of Cups ya. Ini dari simbolnya aja kalian bisa tahu ada seseorang yang sedang duduk diam, dia menutup matanya, sedang menenangkan diri, dan ini ada piala 4 ya. Nah, ini merupakan simbol bahwa kalau saya lihat Happy ini tidak mau fokus sama asmaranya dulu, yang tadi saya bilang ya. Dia itu masih fokus sama karir. Walaupun yang saya lihat banyak yang suka, banyak yang mungkin menawarkan untuk jadi suaminya, pengen ngelamar gitu ya. Mungkin ya kalau saya bilang seperti itu, pengen jadi pasangan hidupnya, mengatakan cinta. Tapi saya rasa Happy masih kayak agak sedikit mengabaikan. Intinya seperti itu ya. Nggak dipungkiri juga namanya wanita yang punya namanya seseorang itu kalau bisa dideketin, diperhatiin juga pasti ada rasa sayang, ada rasa suka, itu manusiawi. Tapi kalau saya bilang fokusnya Happy itu bukan di asmaranya.
melainkan di karirnya. Yang saya bilang ketakutannya adalah karir itu tadi. Intinya seperti itu. Saya bilang di tahun ini adalah tahunnya happy, di mana happy ini banyak sekali job, banyak sekali tawaran, banyak sekali manggung gitu ya. Mungkin banyak IO-IO juga yang ingin memakai Happy Asmara sebagai talent atau artisnya. Intinya seperti itu, baik di dunia off air maupun on air ya, di TV ataupun bukan ya, seperti itu. Cuma ya ini seperti gambar persis ya. Jadi ada orang, ada yang sedang bertapa gitu, yang sedang diam. Ini ada tangan keluar menyodorkan piala gitu, seolah-olah kayak mau nggak jadi pacar gua gitu loh, tapi orangnya kayak cuek gitu. Ya udah nanti dulu aja deh, kalau mau ya udah kita berteman dulu, ya udah kalau mau kita sama-sama support karir dulu aja. Intinya seperti itu ya. Nah makanya dari kemarin nanya-nanya kok happy sama si ini cocok nggak kok, happy sama si itu cocok nggak kok. Bukan masalah cocok atau enggaknya, yang difokuskan untuk saat ini adalah karirnya, pekerjaannya. Intinya seperti itu ya. Dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya ya, karena masih ada kartu lain lagi yang akan saya buka. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen personal reading ke saya, pengen curhat langsung dari asmara, karir, rezeki, keuangan, rumah tangga, silakan DM ke saya di @marcelwen. Dan yang pengen curhat masalah pribadi, mungkin ada perselingkuhan di rumah tangga, ada pertikaian, atau mungkin kalian tuh penat gitu, udah bosen, udah bingung mau gimana langkahnya lagi gitu ya, ngadepin pasangan misalnya gitu, atau ngadepin usaha, silahkan DM. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009 ya, ada di kolom deskripsi ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Lanjut di kartu berikutnya, tanpa berlama-lama langsung aja. Di kartu yang berikutnya ada kartu Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles itu seorang kesatria berkuda membawa koin emas ya. Koin emas adalah simbol suatu rezeki, karir bisa. Ini seorang kesatria berkuda, berarti dia lagi mengejar mimpi, mengejar sesuatu. Saya rasa Happy ini masih banyak mimpi yang belum tercapai. Walaupun kalian mungkin memandang, oh Happy udah sukses, oh Happy udah banyak duit gitu, banyak job. Tapi setiap orang itu pasti punya mimpinya masing-masing teman-teman ya. Dan hanya Happy yang tahu mimpinya apa. Dan kalau saya bilang ini masih ada mimpi yang Happy kejar, masih ada mimpi yang mungkin Happy itu ingin raih lagi ya. Tidak lain dan tidak bukan ingin membahagiakan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Yang saya lihat seperti itu, membahagiakan orang tua. Ya intinya orang-orang terdekatnya itu harus dibahagiakan. Gambaran saya seperti itu ya. Jadi ini mimpinya masih banyak lagi, nggak cuma itu aja dan nggak berhenti di situ aja gitu. Jadi kalian yang memandang, oh Happy udah sukses, udah banyak duit teman-teman, ya enggak. Karena yang namanya kesuksesan itu tidak hanya dinilai dari uang aja. Kesuksesan seseorang itu beda-beda gitu ya. Setiap orang itu beda-beda gitu. Bisa juga ya sederhana tapi nggak stres, nggak punya utang, sukses, ya itu bisa juga. Definisi sukses masing-masing orang tuh beda. Cuma yang saya lihat ini ibarat kata masih ingin mengejar sesuatu. Makanya di sini ada seorang kesatria berkuda membawa koin emas. Masih ada sesuatu hal yang harus diraih, sesuatu hal yang harus ditempuh, yang harus dicapai. Mungkin nanti kalau misal udah ditempuh semua, udah menjadi kenyataan semua, ya nggak semua lah, sebagian udah menjadi kenyataan, baru Happy nanti akan memikirkan masalah asmaranya, akan menikah dengan siapa, ingin menetapkan hatinya dengan siapa, baru mengarah ke hal itu. Tapi yang saya lihat di kartunya masih ada karir yang harus ditempuh, masih ada orang-orang terdekat yang harus dibahagiakan. Intinya seperti itu kalau saya lihat dari kartu saya ya. Jadi yang kemarin nanya ke saya, kok apakah Happy bakal nikah gitu. Bahkan kemarin saya udah buat videonya juga ya, bakal nikah apa enggak gitu ya di waktu dekat ini gitu. Nah, apakah Happy sama ini cocok sih kok gitu? Cocok nggak sih kok? Kan banyak yang menjodoh-jodohkan ya. Setelah ini kan banyak yang jodohin, banyak yang DM ke saya juga nanyain gitu. Dan gambaran saya bukan masalah asmara. Yang lebih penting untuk saat ini adalah mimpi, karir, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan orang-orang terdekatnya. Itu tujuannya yang saya lihat dari kartu saya ya. Dan yang kemarin nanya udah saya jawab di kartu-kartu saya ya. Ketakutan terbesarnya bukan masalah mantannya nikah, bukan masalah Denny nikah, bukan masalah ini itu, enggak, adalah karir yang difokuskan ya, seperti itu ya. Lebih takut kalau karirnya itu enggak berjalan lagi daripada asmaranya. Asmara oke lah nanti nomor 2 ya, karena Happy masih muda, ingin fokus sama karirnya dulu. Seperti itu yang saya lihat dari kartu saya. Dan yang kemarin penasaran udah saya jawab. Dan sekali lagi buat kalian yang pengen curhat ke saya pribadi, pengen konsultasi personal dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan kalian pengen dikonsultasi
konsultasikan ke saya, silahkan DM ke Instagram saya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Dan yang pengen curhat nggak punya IG, silahkan WA di 0878 9947 1009. Dicatat aja ya, kalau kecepatan diulangin, ada di kolom deskripsi juga ada infonya ya. Sukses selalu buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe. Sukses selalu, saya Marcel Wen dan sampai jumpa di video-video berikutnya.